Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Raymond, marketing dari Accurate Point Square gitu ya, Accurate Point Square Jakarta. Nah, hari ini kita mau membahas bagaimana cara untuk membuat database baru atau melakukan setup awal di Accurate Online. Bagi yang belum tahu Accurate Online itu apa gitu ya, Accurate Online adalah software akuntansi yang berbasis cloud gitu ya. Jadi nanti cara aksesnya kita melalui web internet gitu ya, web browser. Nanti bisa melalui Chrome ataupun Mozilla seperti itu. Atau biar kalau misalnya kita menggunakan handphone, kita bisa mengakses melalui Android, bisa di-download melalui Play Store, kira-kira gitu aplikasinya. Nah, saya langsung aja untuk buka untuk screen-nya gitu ya, cara untuk membuat database baru di Accurate Online. Nah, nanti untuk melakukan login-nya gitu ya, kita bisa masuk ke satu web namanya accurate.id. Kira-kira seperti ini. Nah, ini accurate.id. Nanti dia akan keluar tampilan seperti ini, kita bisa masuk ke login gitu ya. Kita bisa masuk ke login. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah berhubungan dengan sales, kita bisa meminta untuk link untuk trial ataupun link untuk pembeliannya gitu ya. Nah, lalu nanti setelah masuk ke sini kita bisa melakukan login. Jadi nanti kita bisa login melalui Facebook ataupun Gmail atau bisa mendaftar kira-kira seperti itu ya. Nah, saya akan login berdasarkan email. Karena saya sudah punya email di Gmail gitu ya. Saya tinggal login seperti ini. Nah, lalu setelahnya akan keluar tampilan menunya seperti ini. Ya. Nah, lalu setelahnya dia akan muncul menu seperti ini. Nanti kita tinggal klik untuk buat database baru seperti ini. Nah, nanti dia akan membuat pilihan kita membuat database baru atau membuat database contoh. Database contoh ini sudah ada transaksi yang sudah kita bisa lihat gitu ya. Jadi sudah ada daftar barang contoh, akun contoh gitu ya. Kita bisa trial di sini. Cuma kalau misalnya kita mau bikin database dari awal ya, kita bisa bikin dari database baru ini. Jadi misalnya saya bikin satu PT, gitu ya, PT baru, misalnya PT Angin Ribut, bisa seperti itu. Nanti saya bisa pilih warna background-nya, saya bisa pilih juga untuk logonya seperti ini. Nah, lalu setelah saya bikin database-nya, saya sudah bikin namanya, saya tinggal klik simpan, dia akan minta loading seperti ini, menunggu. Nah, nanti setelahnya kita sudah jadi nih foldernya PT Angin Ribut ini. Nanti kita tinggal klik nama PT-nya. Nah, nanti dia akan minta untuk informasi untuk melengkapi informasi perusahaan kita. Gitu. Nanti dia akan memunculkan Nah, nanti kita tinggal lengkapi aja informasi yang sudah diminta, kira-kira seperti itu. Seperti misalnya nama PT-nya apa, kita tinggal isikan seperti ini. Misalnya PT Angin Ribut. Nah, terus level distribusinya apa, seperti itu. Nanti bidang usahanya kita bisa isikan gitu ya. Tinggal dipilih. Nanti nomor telepon, email, dan sebagainya. Nanti yang perlu kita tentukan adalah ini, tanggal mulai datanya. Jadi, kita mau start ini per tanggal berapa. Jadi, ini akan menentukan saldo awalnya nanti pada saat kita pengisian opening balance-nya. Jadi misalnya kita mau start 1 Februari misalnya. Nah, kita bisa isi di tanggal 31 Januari. Nanti saldo awalnya adalah per tanggal 31 Januari, per 1 Februarinya kita bisa start untuk mulai transaksi seperti itu. Lalu kita bisa lengkapi seperti alamat, lain-lain gitu ya. Nah, lalu kita bisa lanjut. Nah, di Accurate untuk setup-nya, dia akan berupa pertanyaan. Jadi kalau misalnya kita menggunakan, kita tinggal klik ya, gitu ya. Misalnya, apakah perusahaan Anda memiliki cabang dengan lokasi yang berbeda? Kalau kita ada, kita tinggal klik iya. Nanti Accurate akan memunculkan menunya. Kalau misalnya kita tidak melakukan centang, Accurate tidak akan munculkan menunya, gitu.
Jadi dia akan memunculkan menu-menu yang hanya kita gunakan, kira-kira seperti itu. Nah, terus mata uang asing, kalau kita gunakan selain rupiah, gitu ya, kita bisa daftarkan. Jadi misalnya selain rupiah kita pakai US dollar, kita bisa tambahkan. Kalau misalnya kita pakai euro, kita tambahkan lagi di sini. Seperti itu. Ya. Lalu berikut misalnya PPN, terus PPh 23 gitu ya. Biaya-biaya nanti kita bisa centang kalau misalnya kita menggunakan seperti itu. Lalu bisa lanjut, lalu juga kita ada permintaan kayak penawaran gitu ya, terus ada misalnya tukar faktur seperti itu, sampai ke memberi syarat termin ke customer gitu ya. Kalau kita gunakan tinggal dicentang aja seperti itu kira-kira. Nah, kalau kita tidak menggunakan tinggal tidak usah dicentang. Lalu kita bisa lanjut ya, sama seperti yang sebelumnya, ini berupa pertanyaan seperti itu. Lalu berikutnya yang paling penting adalah ini, ada namanya biaya persediaan. Jadi kita pilih kita mau menggunakan average, rata-rata ataupun FIFO. Nanti ini kita tentukan di awal pada saat membuat database. Jadi nanti di pertengahan kita tidak bisa mengganti. Jadi kalau misalnya kita mau mengganti metode persediaannya, kita harus membuat database baru. Kira-kira seperti itu. Ya. Lalu kita bisa lanjut. Nah, pertanyaan terakhir adalah akun yang mau kita daftarkan di Accurate, kita mau upload punya kita sendiri atau mau menggunakan akun standar yang dari Accurate, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sudah belum punya daftar akun gitu ya, cuma kita kita bisa daftarkan gitu ya. Cuma kalau misalnya belum, kita bisa menggunakan standar dari Accurate. Nah, nanti setelah kita, misalnya saya belum punya akun gitu ya, saya mau pakai yang dari Accurate, saya tinggal centang begini, saya tinggal langsung selesaikan. Nanti ini sudah di tahap akhir untuk pembuatan database di Accurate Online. Nah, ini masih di posisi menunggu gitu ya. Nanti kalau sudah, dia akan masuk ke menu-menu transaksi yang ada di Accurate gitu. Ini masih dalam proses. Nah, ini sudah masuk ke database Accurate Online. Nanti setelah muncul seperti ini, dia ada selamat datang di Accurate Online gitu ya. Nanti beberapa data awal kita bisa impor dari format Excel. Jadi contoh seperti kayak misalnya akun gitu ya. Ini memang sudah ada akun standar yang dari Accurate, cuma kalau misalnya kita mau tambahkan dalam jumlah banyak, kita bisa impor dalam format Excel. Atau kalau misalnya cuma 1 sampai 10 akun gitu ya, kita cukup tambahkan aja satu-satu. Nah, lalu berikutnya untuk vendor juga kita bisa untuk impor gitu ya dalam format Excel. Lalu juga ada customer juga kita bisa impor berikut dengan saldo awalnya, saldo awal piutang, dan terakhir kita bisa impor untuk daftar barangnya, daftar item persediaan kita berikut dengan stoknya. Nah, ini kalau misalnya contoh kalau misalnya kita impor barang, ini Accurate akan kasih untuk contoh format Excel-nya. Gitu kita bisa download untuk contoh template-nya gitu ya. Nanti untuk cara impornya nanti kita akan bahas di video berikutnya. Kira-kira seperti itu. Oke? Nah, kira-kira begitu cara untuk membuat database awal di Accurate Online. Pasti sangat mudah ya. Oke.